Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesa Fadila Putri, NIM K751936. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan tema konsep dasar komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli yang pertama adalah menurut William J. Seller pada tahun 1998. Komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan dan diterima serta diberi arti. Yang kedua, menurut Hovland, Anis, dan Kelly pada tahun 1981, arti komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Yang ketiga, Louis Forssell pada tahun 1981, ahli komunikasi dan pendidikan. Arti komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah what atau apa, adalah apa yang kita sampaikan. Ini sangat bergantung dari isi kepala, baik ilmu pengetahuan, mindset, atau pola pikir, dan juga karakter. Mungkin inti komunikasi ini bisa dinilai dengan benar atau salah. Yang kedua, who atau siapa. Apa yang kita katakan bisa berubah kalimatnya jika siapa yang kita ajak komunikasi berbeda. Yang ketiga adalah when atau kapan. Kapan kita harus berbicara sangat menentukan maksud baik yang dapat diterima. Kadang kita harus bisa membuat skenario agar kapan sebuah komunikasi bisa dilakukan untuk hasil yang maksimal. Nomor 4, ada where. Where itu di mana? Tempat komunikasi juga bisa membuat banyak what harus diubah. Yang kelima, ada why atau mengapa. Alasan kita harus bicara atau bahkan diam itu penting. Jika calon customer sudah minat, maka tidak ada alasan untuk menunda presentasi. Yang keenam, ada how atau bagaimana. Cara menyampaikannya adalah seni yang tidak bisa dinilai benar dan salah saja. Ada banyak cara menyampaikan sesuatu agar mudah dipahami, penyusunan kalimat yang tepat, pemilihan kosakata, penggunaan intonasi berbicara, bumbu atau basa-basi, membuat suasana mendukung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komponen komunikasi. Yang pertama adalah pengiriman pesan, adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga, saluran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima pesan adalah orang yang menerima pesan, menganalisis, serta menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Terakhir, ada umpan balik atau feedback, adalah respons terhadap pesan yang diterima dari pengiriman pesan. Umpan balik ini membantu memberikan kejelasan kepada pengirim bahwa pesan yang dikirim dapat diterima oleh penerima atau sebaliknya. Menurut William L. Gordon, fungsi komunikasi yang pertama adalah komunikasi sosial. Dengan kata lain, fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri. Yang kedua, ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Yang ketiga, ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual, suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Dalam upacara-upacara tersebut, orang mengucapkan kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik dan segala ritus-ritus yang ada dalam setiap upacara, merupakan bentuk komunikasi ritual. Yang kelima, ada komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki tujuan menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, merubah perilaku, serta menggerakkan tindakan. Menurut Judy Chaperson dan Paul N. Nelson, fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup seseorang, meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, dan aktualisasi diri. Yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan aktualisasi masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Verbal yaitu menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas kehidupan kita.
Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol atau kode-kode tertentu yang memiliki pemaknaan khusus. Si nonverbal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi visual. Komunikasi visual berupa penyampaian pesan dalam bentuk gambar-gambar, simbol-simbol, grafik-grafik, lambang, atau bahkan sebuah gerak-gerik. Yang kedua, ada komunikasi sentuhan, berupa penyampaian pesan dalam bentuk sentuhan, rabaan, colekan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada komunikasi gerakan tubuh, berupa penyampaian pesan dalam bentuk kinestik atau gerakan tubuh yang bersifat nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi, isyarat, dan kontak tubuh. Yang keempat, ada komunikasi lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya, seperti jarak, ruang, temperatur, dan warna. Selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini merupakan pemindahan komunikasi, perpindahan informasi dari atasan ke bawahan atau pengikut. Aliran komunikasi ini umumnya terakit dengan tanggung jawab pimpinan dalam organisasi. Yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas. Merupakan pemindahan informasi dari bawahan ke atasan kepada pimpinan. Komunikasi ini biasanya berisikan laporan-laporan kerja, penyampaian aspirasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dan sederajat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, komunikasi dilakukan untuk melakukan persuasi, mempengaruhi dan memberikan informasi kepada bagian lain yang sederajat. Yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Biasanya komunikasi ini terjadi pada organisasi yang berskala besar. Bagaimana komunikasi dikatakan efektif? Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah penerimaan yang cermat oleh komunikan atau penerima pesan terhadap kandungan rangsangan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengiriman pesan. Yang kedua adalah kesenangan. Komunikasi efektif terjadi jika di antara komunikator dan komunikan terdapat rasa saling senang. Yang ketiga adalah mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi, komunikator berusaha untuk mempengaruhi sikap komunikan dan berusaha agar komunikan memahami ucapannya. Yang keempat adalah memperbaiki hubungan. Salah satu hal yang menjadi kegagalan utama dalam berkomunikasi adalah munculnya gangguan akibat hubungan yang kurang baik antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi efektif, maka perlu ada tindakan memperbaiki hubungan antara komunikator dengan komunikan terlebih dahulu. Yang kelima adalah tindakan. Mendorong komunikan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan komunikator merupakan suatu hal yang paling sulit untuk dicapai dalam berkomunikasi. Namun, keefektifan komunikasi juga bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh komunikan setelah berkomunikasi. Selanjutnya, ada hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah mendengar. Biasanya kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Banyak hal informasi yang ada di sekeliling kita, namun tidak ingin semua kita dengar dan kita tanggapi. Informasi yang menarik bagi kita, itulah yang kita dengarkan. Yang kedua adalah mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Yang ketiga adalah menilai sumber. Kita cenderung menilai siapa saja yang memberikan informasi. Jika si pengirim pesan adalah anak-anak, maka kita cenderung untuk tidak mendengarkan informasi tersebut atau mempercayainya secara gamblang. Yang keempat adalah persepsi yang berbeda. Komunikasi tidak akan berjalan efektif jika persepsi si pengirim pesan tidak sama dengan si penerima pesan. Perbedaan ini bahkan bisa menimbulkan pertengkaran di antara pengirim dan penerima pesan. Yang kelima adalah kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda. Maksudnya adalah kita sering mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Seorang menyebut akan datang sebentar lagi misalnya, mempunyai arti berbeda dengan orang yang menanggapinya. Sebentar lagi bisa berarti 1 tahun, 5 menit, setengah jam, atau 1 jam kemudian tergantung persepsi orang-orang. Yang keenam adalah sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Gerak-gerik ketika kita berkomunikasi tidak melihat kepada lawan berbicara, tetap dengan aktivitas kita pada saat berkomunikasi dengan kita mempengaruhi proses komunikasi yang berlangsung. Yang ketujuh adalah pengaruh emosi. Pada keadaan marah, seseorang akan sulit untuk menerima informasi.
Apapun berita atau informasi yang diberikan tidak akan diterima dan ditanggapinya. Yang kedelapan adalah gangguan. Gangguan ini bisa berupa suara bising pada saat kita berkomunikasi, jarak yang jauh, sinyal yang buruk, dan sebagainya. Sekian dulu presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa pembicara hebat pasti juga pendengar yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.